Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nita Rujula. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan molecular docking antara enzim dengan ligan fumarat menggunakan pendekatan komputasi. Pendekatan komputasi yang digunakan adalah molecular docking untuk mempelajari interaksi antara enzim dan ligan pada tingkat struktur 3 dimensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan interaksi biomolekul secara in silico menggunakan metode molecular docking, di mana kita akan menguji bagaimana interaksi antara ligan fumarat dengan reseptornya. Di sini saya akan menggunakan kodenya 1E39. Pertama kita menyiapkan struktur targetnya dulu. Kita buka situs RCS-BPDB dan masukkan kodenya. Kalau misalnya kita masukkan kodenya, muncul di sini. Nah, kita perhatikan jika resolusinya di bawah 2,5 angstrom, maka struktur ini sangat baik untuk di docking. Setelah itu kita buka UCSF Chimera. Nah, sebelumnya kita salin dulu PDB ID-nya, kita copy, terus kita pilih file, patch by ID, kita masukkan ID PDB-nya, lalu kita patch, kita tunggu. Nah, sebelum membersihkan merupakan enzimnya, sebelum kita membersihkan proteinnya, kita perlu tahu dulu di mana situs aktifnya. Dengan kita pilih ligan alami yang ada pada struktur enzim ini. Dengan klik select residu, kita akan menggunakan enzim fumarat, kita pilih FUM. Sini dia. Lalu kita pilih tools, struktur analysis, accessor plan centroid. Kita di plan centroid, apply. Ada terbentuk centroid di sini. Kita ke favorites, kita ke replay log. Kita salin di replay log ini untuk mendapatkan titik pusat koordinat XYZ-nya. Kita salin dan kita catat aja di notepad. Kita close aja, kita simpan. Ini kita lihat saja. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan reseptor dari molekul air dan ligan bawaan yang tidak diperlukan dengan klik select residu, kita all non standard, kita klik action, atom atau bonds, kita klik delete. Nah, ini sudah bersih dari residu-residunya dan molekul air. Setelah bersih itu kita lakukan dog prep dengan klik tools, surface organic analysis, kita dog prep. Ini kita uncentang di bagian write mol filenya. Lalu untuk menghormati sang peneliti, kita copy aja atau kita screenshot, kita simpan, lalu kita klik OK. Lalu kita untuk menambahkan atom hidrogen kita klik OK saja. Nah, atom hidrogen udah ditambahkan. Terus ini kita pindah ke Gestinger, kita klik OK. Nah, udah selesai. Kita simpan filenya dalam bentuk format PDB. Oke ya. Close session. Selanjutnya kita siapkan ligan fumarat. Di sini kita cari strukturnya di PubChem. Lalu kita cari dulu. Kita buka struktur fumaratnya. Nah, ini struktur 3 dimensinya. Lalu kita simpan struktur 3 dimensinya dalam format SDF. Setelahnya kita kembali lagi ke Chimera. Kita klik file, open. Nah, karena strukturnya tadi masih dalam bentuk SDF, kita rubah dulu struktur ligan fumaratnya tuh menjadi PDB. Kita buka dulu format SDF tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini struktur 3 dimensi dari fumarat asetnya. Terus kita simpan, klik file, save PDB, kita namain, save. Nah, setelahnya itu kita buka lagi ini tadi, cari proteinnya yang sudah disimpan dalam format PDB, protein clear. Oke. Nah, ini kan enzimnya, nih kita coba. Nah, ini ada struktur dari proteinnya tadi.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti, yaitu mendocking dengan Autodock Vina dengan cara klik tools, terus struktur and binding analysis. Kita buka Autodock Vina. Nah, di sini kita tentukan dulu output filenya, kita browse saja, kita namai dulu. Ini akan disimpan dalam format PDB Qt. Kita set output location, lalu kita pilih reseptor yang sudah kita prep dan ligand fumaratnya. Selanjutnya kita masukkan koordinat X, Y, dan Z tadi yang sudah kita catat dari centernya tadi, bukan notepad. Kita salin koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, kalau untuk size kita atur ukuran grid box itu secukupnya agar ligand memiliki ruang yang cukup untuk mencari posisi paling stabil. Di sini saya menggunakan size-nya 25. Lalu kemudian kita cek di SQ table location apakah location-nya udah satu folder, pakai vina.exe file vina. Terus nah ini number of binding models-nya ini pose, jumlah pose dari ligandnya. Kita pilih 10, kita apply, kita tunggu di running dulu. Nah, setelah muncul tabel hasil, kita bisa melihat ada 10 pose yang dihasilkan. Kita bisa melihat perubahan pose-posenya dengan klik nah ini pose terbaiknya itu merupakan pose 1 karena memiliki nilai affinity score yang paling rendah atau paling negatif. Hasil daging keluar, mau kita lihat hasil dari nilai binding affinity-nya. Di sini bisa kita lihat dalam satuan kilokalori per mol ini. Nah, ini nanti kita simpan aja untuk kita masukkan ke dalam laporan. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita lihat bahwa nilai affinity terkecil yang diperoleh dari hasil docking yaitu minus 5,132, dimana semakin rendah nilai affinity score-nya, maka ikatan antara fumarat dengan ligandnya itu semakin kuat dan stabil. Berarti ikatan antara fumarat dan proteinnya itu semakin kuat dan stabil. Kemudian terakhir kita akan menganalisis dengan liquid. Kita buka liquidnya, kita pilih file, open, PDB. Ini kita browse saja. Nah, ini kita pilih dalam bentuk PDB tadi kan, kita tunggu. Nah, jadi dari hasil report ini kita akan melihat secara detail interaksi antara protein dengan ligandnya, dimana di sini kita akan melihat asam amino apa saja yang untuk ikatan dengan hidrogen atau interaksi hidrofobik dengan ligand fumarat dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian ini nanti kita capture aja dan kita simpan. Nah, jadi diagram ini sangat penting, capture dulu. Jadi diagram ini sangat penting untuk mengetahui residu apa saja yang berperan. Demikianlah tutorial docking kali ini, semoga bermanfaat untuk mekanisme pengikatan enzim dan substrat secara molekuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.